Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DJ. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode terakhir Torment 3 ya. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja, di sini gue juga akan menyampaikan info di video terakhir nantinya. Jadi simak aja sampai habis terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk video kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai episode Torment 3 yang kali ini kita akan membahas episode 21 yang berjudul Sang Iblis Mengamuk Lagi. Oke, jadi kita langsung bahas ke intinya. Mungkin di sini si Yuna menceritakan bagaimana dia bisa keluar dari God Sledge ya. Maksudnya pergi keluar gitu. Dan mendengar ucapan si Yuna pun mereka merasa, wah, tidak nyangka si Ignis ini seperti membaca pikirannya si Yuna. Dan apalagi di saat situasi yang benar-benar berdesak banget. Kemudian di tempat lain di markas gasless, di sini diperlihatkan mengenai reaksi kedua cairannya yang ternyata berkaitan di episode sebelumnya ya, dimana si Barry Wheeler ini menggunakan kekuatan listriknya ya, yang menyebabkan kedua cairan tersebut itu bereaksi atau aktif ya. Dan untuk itu mereka pun melakukan sebuah investigasi antara Kengo sama Akito. Sedangkan si Yuna kayaknya si Yuna gak bisa kemana-mana karena dia itu sekarang jadi dalam lindungannya Gasless. Apalagi dirinya itu juga menjadikan target untuk membuka Eternity Core gitu. Jadi pas bawa sampai, tiba-tiba kedua cairan itu sudah reaktif gitu, yang memunculkan si Abras sama Vanilla. Dan jujur pas lihat si Abras ya, itu kayaknya badannya persis banget dengan tubuhnya Red King ini. Seperti nggak tahu tempe atau gimana, yang pasti itu persis banget dengan tubuhnya Red King. Jadi pas kemunculan kedua monster tersebut yang disebut iblis, dan di sini terjadi bertarungan satu sama lain antara monster itu. Dan si Akito yang hampir terkena cairan tersebut karena lengah, yang sempat disampaikan oleh Kengo ya, tapi Kengo terperangkap dalam cairan tersebut. Yang dimaksud cairannya si Abras ya. Si Akito merasa bersalah dengan atas lengahnya dirinya yang tidak memperhatikan sekitarnya tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, semua pun merasa berduka atas nasibnya si Kengo ya. Namun si Akito masih merasa yakin kalau si Kengo itu masih hidup dan selamat dari kejadian tersebut. Lalu si Akito pun mencari cara agar dia bisa menyelamatkan si Kengo ya, yang terkena cairan si Abras tersebut ya. Dan dengan menerjemahkan ramalan mengenai Abras dan Vanilla yang merupakan monster iblis yang pernah ada sekitar 350 juta tahun yang lalu, yang ternyata jauh lebih lama dibandingkan masanya si Trigger dan juga ketiga raksasa kegelapan. Dan di laboratorium, saking susahnya si Akito menerjemahkan kalimat tersebut atau kalimat kuno, nah disini pun dibantu oleh si Ignis yang merupakan alien pun langsung menerjemahkan mengenai cara menghilangkan cairan biru tersebut dengan memberikan semburan api untuk menghilangkan busa tersebut. Dan di sini kita juga diperlihatkan ya mengenai niat si Ignis mengenai masa lalunya dan juga masa kininya. Ya intinya sih si Akito menanyakan kenapa kamu ingin membantu kami gitu. Ya karena mungkin dia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti 100 tahun yang lalu. Jadi mana si Ignis ini kehilangan orang-orang yang disayanginya gitu. Jadi maka karena itu si Ignis ingin membantu si Akito demi menyelamatkan si Kengo agar tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Dan mendengar kalimat tersebut, si Akito pun mengembalikan Black Spaless yang dibuat oleh si Ignis sendiri dengan sedikit modifikasi dan juga perbaikannya, yang ternyata ada sedikit permasalahan. Lalu si Akito memperbaikinya selagi dia ada di tahanan tersebut. Dan dengan bantuan si Akito pun, si Ignis pun kembali beraksi sebagai Trigger Dutch dan menghadapi kedua monster iblis yang saling bertarung satu sama lainnya. Dan
Jujur, dengan bantuan si Ignis pun yang berubah jadi Trigger Dark, si Kangol pun telah berhasil diselamatkan. Meskipun di saat tengah bertarung ya, dan tepat mengeluarkan sebuah api vanilla yang dilakukan oleh Trigger Dark ya. Dan di sini kita lihat si Kangol berhasil diselamatkan dengan kekuatan partikel cahayanya ya. Dan di sini emang spesial banget sebagai human hostnya, dimana di saat ada bahaya ada sebuah cahaya yang melindungi dirinya dari ancaman tersebut. Salah satunya mengenai cairan yang berupa racun oleh si Albras. Dan lihat si Ignis yang berubah jadi Trigger Dark yang kesulitan, dia pun segera menolongnya. Dan di sini benar-benar epic untuk team up kali ini, ya, dimana si Trigger bakalan team up dengan sisi gelapnya, yaitu Trigger Dark alias Ignis. Dan inti pertarungan tersebut langsung dimenangkan oleh kedua Trigger ya. Mungkin lebih bagusnya Trigger Dark kita panggil Another Trigger ya. Ya mungkin karena sisi lainnya kan, makanya lebih bagus kalau kita panggil Another Trigger. Wah, emang luar biasa sih, epic. Dan kerjasama tersebut lah mereka bisa mengalahkan kedua monster tersebut. Di sisi lain, setelah pertarungannya sudah selesai, ada Dagon ya, yang sebelumnya kan bersama Camilla. Dan ternyata sejak perselisihan di episode sebelumnya, itu membuat mereka sudah menuju ke jalan mereka masing-masing gitu. Seolah-olah ketiga raksasa itu sudah bubar ya, karena ada perselisihan pendapat dan juga jalan yang berbeda antara Hiram, Dagon dan juga Camilla. Sepi banget. Lalu kita beralih ke Ignis dan yang lainnya. Kalau bisa kita panggil Kane ya, Kengo, Akito sama Yuna. Nah di sini mereka reuni kembali mengenai semuanya selamat-selamat aja ya. Dan di sini kita diperlihatkan mengenai si Trigger Dark yang baru saja si Ignis berubah jadi dirinya tersebut itu menyulik si Yuna dan membawa ke suatu tempat. Itu membuat si Kengo sama Akito terkejut dan ceritanya pun bersambung sampai di sini. Dan baiklah, mungkin demikian pembahasan singkat yang bisa aku dapatkan inti-intinya di episode tersebut. Dan di sini benar-benar agak terkejut sih kalau si Yuna itu diculik oleh Trigger Dark. Ya mungkin kalau menurutku ya bukan karena tujuan jahat gitu ya. Soalnya kita juga bisa lihat dari episode pertama sampai episode saat ini, si Ignis itu dikategorikan sebagai anti-hero saja, bukan hero gitu. Dan kita masih belum tahu ya mengenai tujuan si Ignis itu kenapa menyulik si Yuna gitu, yang membuat Akito dan juga Kengo shock melihat kejadian yang baru saja mereka saksikan tersebut. Jadi semua jawaban itu ada di episode selanjutnya ya. Jadi intinya gue yakin kalau si Ignis itu tidak mengapa-ngapakan si Yuna, yang mungkin karena tujuannya yang bukan jahat gitu. Ya pasti kita nantikan dah, kita ungkapkan tujuan si Ignis di episode selanjutnya. Cuman yang menjadikan pertanyaan adalah apa susahnya si Ignis ini bilang kepada mereka bahwa dia menginginkan Yuna sebentar untuk tujuannya gitu. Soalnya kan sudah ada kepercayaan, jadi gak ada salahnya sih kalau si Ignis ini menjaga si Yuna untuk tujuannya sendiri juga gitu. Dan dia pun juga akan melindungi si Yuna jika terjadi apa-apa gitu. Jadi mungkin karena masih dalam status siaga ya, makanya dia itu mungkin nggak bisa ngomong secara langsung, apalagi takutnya kan mereka tidak memberi izin oleh si Akito ataupun Kengo ya, mungkin takut si Yuna itu kenapa-napa kan. Jadi makanya si Ignis ini langsung menyulik Yuna secara mendadak gitu. Dan kita akan nantikan untuk episode selanjutnya untuk mengungkapkan tujuan si Ignis. Dan kemudian untuk info yang kusampaikan juga selain episode ini, di sini kita diperlihatkan mengenai gambaran untuk Legacy Fight season ketiga ya, The Destiny Cross
Destiny crossover mengenai momen-momen yang akan terjadi. Jadi mungkin gue coba bahas di video selanjutnya aja kali ya. Apalagi untuk Senin depannya katanya sih ada full trailernya, pokoknya full trailernya Ultra Galaxy 5 season ketiga lah. Jadi nantikan untuk Senin depannya yang kemungkinan bakalan diupload sekitar jam 10 pagi. So stay tune aja agar mendapatkan info utama yang lebih detail. Oke, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasa, jangan like, comment, dan sebelum ini tidak mau mengetahui video terbaru, jangan lupa subscribe channel YouTube.com/JPKN. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gue ngucapin pada teman-teman semua terputus-putus. Mohon dimakan selesai. Karena gue bukan makna sebenar dari sebenarnya itu hanya sebuah cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.